Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai bab ke-11 yang berhubungan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Sudah membaca tahiyat, bacaan tahiyatnya sudah selesai, sebelum salam dia sujud dua kali, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk lagi, dan langsung salam. Jadi sujud sahwi dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Setelah bacaan tahiyat selesai, sebelum salam, itu tempat untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Seandainya enggak sujud sahwi tidak masalah. Yang menyebabkan sujud sahwi, apa saja yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi? Yang pertama, yang menyebabkan sujud sahwi adalah tidak membaca qunut subuh dan witir di pertengahan bulan Ramadan, baik karena lupa atau disengaja. Intinya tidak membaca qunut. Itu salah satu sebab yang menjadikan kita disunahkan untuk sujud sahwi. Qunut subuh atau qunut witir di pertengahan bulan Ramadan. Itu. Kita kan kalau di pertengahan bulan Ramadan witirnya itu kan ada qunutnya. Seandainya tidak qunut, tidak baca qunut, baik itu karena lupa atau karena memang disengaja tidak membaca qunut, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau subuh lah, contoh subuh tidak baca qunut karena memang lupa atau memang disengaja, maka nanti sebelum salam tahiyat sudah, bacaan tahiyat sudah selesai, sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi, yaitu melakukan dua sujud Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi baru salam. Yang kedua dari yang menyebabkan sujud sahwi adalah meninggalkan tasyahud awal, baik karena lupa atau disengaja. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat tanpa melakukan tasyahud awal, sholatnya sah. Ketika seorang meninggalkan tasyahud awal karena lupa atau karena disengaja, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang nomor 3 dari yang menyebabkan sujud sahwi adalah menambah rokaat karena lupa. Menambah rokaat karena lupa. Intinya kita ragu-ragu. Contoh sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, di pertengahan sholat kita ragu-ragu. Ini rokaat ketiga apa rokaat keempat? Maka ketika kita ragu ini rokaat ketiga atau rokaat keempat, maka yang kita pilih adalah rokaat yang ketiga. Karena itu yang kita yakini. Seandainya ini rokaat ketiga, berarti saya harus menambah satu rokaat lagi, karena sholat zuhur itu ada 4 rokaat. Maka ketika kita itu dalam keadaan bimbang, kemudian kita menambah, yaitu milih yang 3, berarti kan bangun lagi.
maka nanti sebelum salam kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Walaupun dalam keadaan kenyataannya tadi ketika kita ragu ini 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Oh, kita pilih 3. Dan kenyataannya memang 3 itu. Kemudian kita bangun lagi dan memang kenyataannya itu rakaat keempat. Tidak salah, tidak menambah. Tetap kita disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena kita melaksanakan rakaat keempat dalam keadaan bimbang. Dalam keadaan tidak meyakini ini rakaat keempat atau bukan. Kan kita berdiri karena kita bimbang. Nah, ini 3 atau 4, maka kita pilih 3 sehingga kita berdiri lagi. Jadi walaupun dalam kenyataannya memang tidak ada tambahan rakaat, dia betul sangkaannya. Betul, maka tetap dia disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia melaksanakan rakaat keempat dalam keadaan ragu-ragu. Atau memang kenyataannya dia benar-benar menambah rakaat. Jadi contoh saya sholat zuhur sudah 4 rakaat ini. Ketika sujud kedua, sujud rakaat terakhir ini, saya ragu ini 3 apa 4 ya. Padahal saya sudah 4 rakaat. Maka yang saya pilih yang terakhir pastinya 3 yang yakin ya. Maka ya saya menambah 1 rakaat lagi kan. Oh ini 3 nih, berarti saya ya jangan 4 ya naik lagi 1 rakaat lagi. Padahal kenyataannya saya sudah melaksanakan 4 rakaat. Jadi saya naik lagi itu hitungannya kenyataannya 5 rakaat. Tapi saya menambah 1 rakaat itu karena lupa. Itu tidak membatalkan sholat. Nah nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi ya itu. Jadi menambah rakaat karena lupa. Baik karena memang kenyataannya dia itu menambah rakaat yang 4 menjadi 5 atau kenyataannya benar tidak menambah yaitu 4 rakaat. Jadi sholat zuhur pas rakaat ketiga kita ragu-ragu ini 3 atau 4. Kita ragu-ragunya di rakaat ketiga. Karena kurang konsentrasi atau bagaimana. Maka ya seperti biasa kita pilih yang sedikit yaitu 3. Kemudian kita berdiri lagi. Lah kita akan melaksanakan rakaat keempat itu kan dalam keadaan ragu-ragu. Walaupun kenyataannya memang rakaat keempat bukan tambahan. Tapi karena kita melakukannya dalam ragu-ragu, dalam keadaan ragu-ragu, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Yang nomor 4, ragu-ragu dalam hitungan rakaat. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 ya. Jadi hampir sama dengan yang nomor 3. Jadi ragu-ragu dalam hitungan rakaat. Jadi ini yang nomor 4 ini bisa dimasukkan ketika memang hitungannya benar. Yaitu hitungannya benar itu benar-benar 4 rakaat, bukan tambahan 4 rakaat, tapi karena dia melakukannya dengan ragu-ragu itulah yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi. Ini. Jadi ragu-ragu dalam hitungan rakaat jadi bisa dimasukkan ke nomor 3 tadi, penjelasannya sama. Adapun yang dibaca ketika sujud lah itu ada ulama yang membedakan. Kalau contoh lah kalau kunut lah, meninggalkan kunut dalam keadaan lupa ketika sujud sahwi apa yang dibaca itu. Ada seandainya meninggalkan kunut dalam keadaan sengaja itu bacaannya lain. Itu ada ulama yang membedakan bacaannya. Tapi seandainya bacaannya itu enggak dibaca, tinggal sujud saja enggak membaca tasbih, enggak membaca bacaan, itu tidak masalah ya. Tinggal sujud enggak baca apa-apa enggak masalah. Itu sudah mendapatkan kesunatan sujud sahwi. Seandainya membaca zikir itu lebih baik lagi. Dan di sini sebutkan ketika sujud sahwi, jika sujud sahwi itu muncul karena lupa, kita tidak membaca kunut karena lupa, maka ketika kita sujud sahwi yang kita baca adalah subhanaman la yanamu wa la yasu, subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali, yang artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Akan tapi jika kita meninggalkan kunut dengan sengaja itu, jadi nggak pakai kunut, jadi kunut itu hukumnya sunnah, jadi dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja, maka ketika sujud maka apa yang dibaca, ada ulama yang mengatakan kalau karena meninggalkannya itu karena sengaja
ketika sujud sahwi yang dibaca adalah astaghfirullahaladzim, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang artinya saya minta ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Sekali lagi seandainya nggak membaca zikir, nggak membaca zikir ini nggak masalah. Yang sujud saja itu sudah mendapatkan kesunatan sujud sahwi. Nah, seandainya membaca subhana man la yanamu wa la yasu, baik itu lupa atau sengaja nggak masalah juga. Nah, terserah ya. Nah, catatan. Cara makmum mengingatkan imam. Nah, jadi imam mungkin lupa tidak membaca Fatihah atau imamnya menambah rakaat. Nah, itu makmum mempunyai tanggungan untuk mengingatkan. Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau makmum laki-laki dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, nah, kayak gitu sering. Nah, contoh imamnya menambah rakaat. Nah, sholat zuhur sudah 4 rakaat tapi imamnya berdiri lagi. Maka makmum nggak boleh ikut-ikut. Nah, makmum ya mengingatkan subhanallah, nah, gitu. Maka imam nanti akan sadar bahwa dia itu salah, maka dia akan duduk lagi. Nah, subhanallah itu ya. Jadi kita mengucap subhanallah, ya dengan niat zikir kepada Allah, dengan niat mengingatkan imam. Jadi intinya mengucap subhanallah gitu aja ya. Niat zikir dan niat mengingatkan imam atau niat zikir saja. Jadi kalau mengucap subhanallah dengan niat mengingatkan saja itu tidak boleh. Nah, jadi intinya baca tasbih itu aja. Kalau ada imam salah, kita baca subhanallah dengan niatan kita berzikir kepada Allah, membacanya itu dan dengan niatan apa? Mengingatkan imam. Nah, itu harus disertai niat zikir. Nah. Kalau cuma disertai kepingin mengingatkan imam saja, nah itu nanti bisa membatalkan sholat. Nah, itu karena dalam sholat itu tidak ada bacaan, tidak ada khitab, omongan kecuali yang berhubungan dengan ibadah sholat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi kalau kita baca subhanallah tujuannya mengingatkan orang lain, kan itu sudah sudah luar dari sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu ketika kita membaca subhanallah, maka kita niatkan zikir, dan kita niatkan mengingatkan imam atau kita niatkan zikir saja. Itu. Kemudian kalau untuk perempuan bagaimana? Kalau mau perempuan dengan mukul punggung tangan dengan telapak tangan. Nah, gini. Nah, gini biasanya. Nah, gitu. Ini seperti itu. Karena saya sendiri juga prakteknya masih belum tahu ya kalau perempuan. Tapi ya pernah pernah dengar penjelasan seperti itu. Jadi makmumnya seperti untuk mengingatkan imam yang salah. Kalau makmumnya itu seorang perempuan, yaitu dengan mukul punggung tangan dengan telapak tangan. Nah, gitu. Kemudian nomor 2, jika imam sujud sahwi maka makmum wajib mengikutinya. Kalau imam melakukan sujud sahwi ya karena menegakkan qunut lah contohnya, ketika imam sujud sahwi maka makmum diharuskan sujud sahwi. Sujud sahwi makmumnya itu. Nah, kalau makmumnya enggak sujud sahwi, maka bisa berdampak pada batal sholat makmum. Nah, itu. Jadi harus ikut. Nah, karena itu kalau kita berada di satu daerah yang memang di situ masyarakatnya masih belum tahu tentang sujud sahwi atau belum diperkenalkan dengan sujud sahwi, nah, kita yang jadi imam masalah kita sudah tahu, kalau meninggalkan qunut sujud sahwi ya gitu. Maka ketika kita jadi imam kok kita lupa qunut, nah, maka ya lebih baik kita tidak usah melakukan sujud sahwi. Itu kenapa ya? Karena nanti kalau kita sujud sahwi, padahal masyarakat di situ masih belum kenal dengan sujud sahwi, belum dikenalkan dengan sujud sahwi. Nah, nanti kan bisa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti akan terjadi fitnah di masyarakat atau bagaimana. Oleh karena itu untuk melakukan sujud sahwi ya paling enggak kita harus perkenalkan dulu di masyarakat sekitar. Itu. Kemudian makmum masbuk melakukan sujud sahwi 2 kali. Sujud pertama ketika mengikuti imam,
Sujud kedua ketika sebelum salam, makmum masbuk itu. Nah, jadi makmum masbuk ini makmum masbuk yang bermakna ketinggalan rokaat lah ya, ketinggalan rokaat. Jadi imamnya sudah dapat 1 rokaat, contoh sholat subuh, sudah dapat 1 rokaat, makmumnya baru datang. Makmumnya baru datang. Nah, takbir. Ketika imamnya tahiyat akhir, dia tahiyat akhir, imamnya sujud sahwi, maka makmum yang masbuk tadi harus ikut sujud sahwi. Ketika sudah selesai salam, maka karena dia terlambat 1 rakaat makmumnya tadi, maka dia berdiri lagi. Nah, nambah 1 rakaat lagi. Nah, ketika makmumnya nanti itu sebelum salam, dia juga disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya 2 kali. Yang pertama karena mengikuti imam, yang kedua karena memang sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam. Ya sama dengan kunut. Kunut itu kalau kita ketinggalan 1 rakaat kan kita kunutnya 2 kali ya. Di rukut. Jadi kalau kita masuk masjid, jadi makmum imamnya sudah melaksanakan 1 rakaat, nah, kita masuk sudah rakaat kedua ini ya. Nanti ketika imamnya kunut ya kita ikut kunut. Nah, ketika salam, imamnya salam, nanti kita bangun lagi. Nah, nanti kita kunut lagi. Nah, itu. Jadi kunut yang pertama karena mengikuti imam, kunut yang kedua karena memang kunut itu letaknya di i'tidal di rakaat kedua. Sama dengan sujud sahwi juga. Makmum boleh sujud sahwi jika imamnya tidak sujud sahwi, gitu ya. Jadi seandainya sholat subuh, imamnya lupa membaca kunut, imamnya tidak sujud sahwi, memang tidak sujud sahwi dia, maka makmum yang mengetahuinya dia boleh sujud sahwi. Jadi ketika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum boleh melakukan sujud sahwi. Itu. Contoh imamnya tidak membaca kunut tadi ya, imamnya tidak membaca kunut, dia tidak sujud sahwi, maka makmumnya boleh melakukan sujud sahwi. Ketika rukuk, dia ingat bahwa rakaat yang dia lakukan adalah kebanyakan, maka dia tidak perlu i'tidal, tapi langsung duduk tasyahud akhir, dan sunnah baginya untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ini masalah untuk sama dengan menambah rakaat karena lupa itu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ragu-ragu ini 3 atau 4 ya, 3 atau 4, maka kita berdiri lagi kan gitu, berdiri lagi. Nah, karena kita milih yang paling kecil, angka yang paling kecil itu 3, maka kita berdiri lagi. Ketika berdiri baca Fatihah, kemudian rukuk. Ketika rukuk itu kita baru ingat bahwa anggap aja sholat duhur, bahwa sholat duhur ini tadi saya sudah melaksanakan 4 rakaat. Jadi yang saya lakukan sekarang ini rakaat tambahan. Itu baru sadar ketika dia rukuk. Loh, ini rakaat tambahan ini kelima berarti kan ini ya. Jadi tadi sudah 4 ini ya. Ingatnya itu ketika dia rukuk. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia i'tidal? Enggak perlu. Jadi dia tidak perlu i'tidal dalam keadaan rukuk. Dia ingat bahwa ini rakaat tambahan, maka dia langsung duduk tasyahud akhir. Dari rukuk itu langsung duduk tasyahud akhir, nggak perlu i'tidal. Habis tasyahud akhir, kemudian sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia menambah rakaat tadi, karena lupa. Karena lupa. Jadi kalau ingatnya waktu rukuk maka langsung tasyahud akhir. Ingatnya waktu sujud ya harus berdiri, duduk tasyahud akhir. Intinya ketika dia ingat, maka dia diharuskan langsung duduk tasyahud akhir. Nah, itu bagi orang yang ragu-ragu, baru ingat kalau dia rakaatnya ketambahan kebanyakan. Dan nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Itu sedikit yang dapat sampaikan berhubungan dengan sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.